Eh? Eh? Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kadida di kelas Jara Edu-On. Kalau dengan Kadida berarti kan harus siap-siap ya, karena kita akan kembali ke masa lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai! Teman-teman, melanjutkan kembali terkait dengan seri perlawanan terhadap kolonial Belanda, maka dari itu kita akan melanjutkan kembali materi kita terkait dengan apa sih? Terkait dengan perlawanan terhadap kolonial Belanda ya. Nah, di sini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan bentuk-bentuk perlawanan dari atau terhadap pemerintahan kolonial Belanda dari berbagai macam daerah-daerah di Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perlawanan dari Perang Diponegoro, ada Perang Padri, ada juga perlawanan dari Patimura. Maka dari itu selanjutnya kita akan berfokus terhadap perlawanan-perlawanan selanjutnya yang berkembang terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, untuk memudahkan teman-teman terkait dengan atau memahami mengenai materi perlawanan terhadap kolonial Belanda, maka dari itu kakak akan sampaikan dulu terkait dengan peta konsepnya atau apa aja sih yang akan kita pelajari mengenai perlawanan terhadap kolonial Belanda. Yang pertama, teman-teman, kita akan belajar mengenai Perang Bali atau perlawanan rakyat Bali terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang muncul dari tahun 1846 sampai 1849. Teman-teman mungkin akan ingat dengan sebuah istilah dari Perang Bali yang dikenal dengan namanya Perang Puputan. Itu ya, perang sampai titik darah penghabisan yang berkembang di Bali. Nah, ini juga menjadi salah satu keunikan dari Perang Bali yang muncul dibanding dengan perlawanan-perlawanan yang muncul di daerah-daerah lain. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kita akan membahas terkait dengan Perang Banjar yang muncul dari tahun 1859 sampai dengan 1905 sebagai sebuah wilayah yang mendapatkan juga pengaruh dari Belanda atau coba juga diusik oleh Belanda sehingga nantinya rakyat Banjar melawan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua ya. Nah, yang ketiga kita akan membahas terkait dengan Perang Batak yang muncul 1870 sampai 1907. Tokoh yang terkenalnya ada bernama Sisinga Mangaraja. Itu adalah sebagai raja terbesar dari wilayah Batak yang nantinya mencoba melawan pemerintahan kolonial Belanda. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan Perang Aceh. 1873 sampai dengan 1904. Ini adalah perang yang paling sulit bagi pemerintahan kolonial Belanda selain Padri maupun Perang Diponegoro. Oke, ada 4 perang yang akan kita bahas di dalam fase perlawanan terhadap kolonial Belanda jilid kedua. Oke teman-teman, maka dari itu mari kita mulai. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan perang yang pertama, yaitu Perang Bali yang muncul di tahun 1846 sampai dengan 1849. Bagaimana prosesnya? Kakak akan sampaikan juga Perang Bali ini seperti biasa ya, kita akan lihat dari latar belakang, tokoh, proses, hingga akhir dari perlawanannya. Kita akan mulai teman-teman dari latar belakang. Kenapa akhirnya Bali ini nantinya melawan pemerintahan kolonial Belanda? Nah, untuk memahami terkait dengan Perang Bali ini, kita harus kembali dulu ke sebelum dari 1846. Setidaknya sebelum abad ke-19 hingga awal-awal abad ke-19. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata Perang Bali ini bisa muncul juga adalah akibat dari munculnya peralihan ekonomi di wilayah Bali. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, maksudnya adalah kita harus lihat dulu konteksnya bahwa terjadinya peralihan ekonomi di wilayah Bali ini nantinya akan sangat menentukan perkembangan dari hukum yang muncul di Bali. Nah, hukum yang muncul atau nantinya peralihan ekonomi yang muncul ini terjadi adalah akibat dari atau pada saat awal abad ke-19, Bali ini merupakan pengekspor budak. Oke, teman-teman perlu pahami dulu ya, bahwa Bali adalah sebuah wilayah yang banyak menghasilkan budak untuk dijual ke beberapa daerah-daerah di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, para bangsawan Bali ini banyak menikmati hasil dari keuntungan dari penjualan budak. Tapi pada saat juga awal-awal abad ke-19 ternyata terjadi sebuah peristiwa besar di wilayah Sunda Kecil yang dikenal dengan letusan Gunung Tambora. Teman-teman pernah ingat ya bahwa letusan Gunung Tambora itu adalah sebuah letusan yang sangat dahsyat banget yang mengakibatkan nantinya banyak terjadinya korban jiwa baik di daerah Nusa Tenggara Barat maupun di daerah Bali. Nah, setidaknya teman-teman, bahwa letusan Gunung Tambora ini selain membawa bencana juga ternyata membawa
keuntungan bagi Bali. Apa bentuk keuntungannya? Seperti yang kita tahu bahwa letusan sebuah gunung itu akan menghasilkan abu vulkanik yang membawa apa? Kesuburan tanah dari sebuah wilayah yang nantinya kena dampak dari letusan gunung tersebut. Setidaknya Bali pasca dari letusan Gunung Tambora, Bali ini nantinya mulai menghasilkan ekonomi yang berbeda dari sebelum abad ke-19 tadi. Dan akhirnya Bali ini nantinya malah berkembang menjadi sebuah pengekspor hasil bumi. Karena tadi tanah-tanahnya sudah subur, sangat subur banget. Maka dari itu nantinya hasil buminya itu berupa beras, ada kopi, nila, dan juga daging babi yang menjadi salah satu komoditi-komoditi yang sangat diminati di luaran Bali. Oke, sehingga nantinya perkembangan atau peralihan ekonomi dari ekspor budak menjadi hasil bumi menjadi salah satu kekuatan yang ada di Bali. Dan akhirnya ini mengakibatkan terjadinya persaingan-persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Bali. Teman-teman, kalau teman-teman tadi sudah pahami bahwa setelah munculnya atau setelah suburnya tanah-tanah di Bali, maka tadi komoditi-komoditi ekspor tadi, yang hasil bumi tadi, itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat banget menjadi primadona di Bali untuk diekspor keluar. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya kerajaan-kerajaan di Bali ini menjadi, atau mereka itu akhirnya saling bersaing untuk menjadi siapa yang terbaik di antara kerajaan-kerajaan di Bali. Bahwa kalau kita pahami terkait dengan Bali, bahwa Bali itu adalah sebuah wilayah yang bukan merupakan satu kesatuan kerajaan, tapi ternyata di situ banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri. Itu ya, dan mereka saling bersaing, terutama dalam bidang ekonomi. Maka dari itu apa? Maka dari itu nantinya kerajaan-kerajaan di Bali seperti kayak Kerajaan Karangasem, Buleleng, Badung, dan Klungkung ini saling bersaing untuk bisa memperkuat kekuatan baik dari sisi politik maupun ekonomi. Sehingga nantinya apa? Sehingga nantinya inilah yang menjadi salah satu langkah ke depan dari kerajaan-kerajaan di Karangasem, Buleleng, Badung, dan juga Kelungkung untuk bisa membentuk hukum baru untuk menjaga kedaulatan dari masing-masing wilayah tersebut. Nah, bentuk daripada upaya kerajaan-kerajaan Bali untuk mempertahankan kedaulatannya adalah dengan cara membentuk sebuah hukum yang nantinya akan menjadi salah satu pencetus dari Perang Bali, yaitu adalah hukum Tawan Karang. Oke teman-teman, perlu teman-teman ingat kembali bahwa hukum Tawan Karang adalah sebuah hukum yang disepakati oleh raja-raja di Bali bahwa setiap ada kapal yang karam di wilayahnya, maka si kapal tersebut akan menjadi milik dari wilayah tersebut. Sebagai contoh, misalkan ada kapal Badung yang tenggelam atau karam di wilayah Kerajaan Kelungkung, maka si kapal Badung yang karam tersebut akan nantinya dijara atau diambil oleh si Kerajaan Kelungkung. Itu ya, itu adalah salah satu model dari hukum Tawan Karang. Berarti secara tidak langsung, setiap kapal-kapal yang datang ke wilayah Bali dan karam, maka itu akan menjadi milik dari kerajaan yang ada di Bali. Nah, yang kena itu tidak hanya kerajaan-kerajaan Bali juga. Hukum ini juga berlaku. Bagi siapa? Bagi Belanda. Nah, inilah yang nantinya akan mengakibatkan Belanda itu kesal banget dengan kerajaan-kerajaan Bali karena menerapkan hukum Tawan Karang. Dan akhirnya apa? Belanda ini bentuk atau mencoba untuk menentang hukum Tawan Karang dengan cara apa? Mengirim dutanya untuk bertemu dengan kerajaan-kerajaan di Bali tadi. Seperti ada kerajaan Buleleng, ada kerajaan Kelungkung, ada kerajaan Karangasem, ada kerajaan Badung, gitu ya. Belanda mencoba untuk datang dan bernegosiasi dengan mereka dan membentuk perjanjian. Apa sih bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Belanda? Nah, ini pertanyaan ya. Nah, bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Belanda di dalam hukum Tawan Karang atau dalam menentang hukum Tawan Karang adalah Belanda akan menjanjikan kepada raja-raja Bali pemberian uang atau pemberian konsesi dana pengganti dari hukum Tawan Karang. Oke, teman-teman, bisa pahami ya bahwa perjanjian yang dibentuk oleh Belanda adalah membayar kepada raja-raja Bali agar kapal Belanda tidak mendapatkan hukum Tawan Karang. Jadi suatu saat kalau misalkan ada kapal Belanda yang karam, maka tidak berlakulah hukum Tawan Karang bagi kapal Belanda. Nah, tapi ternyata raja-raja Bali sampai perjanjian ini dibuat atau setelah perjanjian ini dibuat, ternyata raja-raja Bali tidak pernah mendapatkan uang sepeser pun dari Belanda. Nah, bohong dong Belanda. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah nantinya raja dari Buleleng menganggap bahwa perjanjian ini
Ini perjanjian yang dilakukan oleh Belanda, ini adalah sebuah upaya dari Belanda untuk bisa mengambil kedaulatan dari kerajaan Buleleng. Bisa paham nggak teman-teman? Jadi tadi ya, bahwa perjanjian untuk menentang hukum tawan karang ini nantinya dianggap oleh Raja Buleleng adalah sebagai upaya Belanda untuk bisa mendapatkan kedaulatan dari kerajaan Buleleng. Sehingga Raja Buleleng ini menentang keras perjanjian yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan raja-raja Bali. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat bahwa tadi setelah Raja Buleleng ini menolak terkait dengan perjanjian yang dibentuk oleh Belanda dengan raja-raja di Bali, salah satu Raja Buleleng yang nantinya menentang itu adalah bernama Gusti Ngurah Made Karangasem. Ini ya, dia adalah tokoh yang menjadi salah satu bagian tidak bisa terlepas dari upayanya untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda dalam menentang hukum tawan karang dan upayanya untuk menguasai kedaulatan dari kerajaan Buleleng. Dan nantinya Gusti Ngurah Made Karangasem akan dibantu oleh sosok bernama Gusti Ketut Jelantik. Oke, teman-teman bisa lihat dari fotonya ya. Gusti Ketut Jelantik adalah patihnya Gusti Ngurah Made Karangasem. Dan dia adalah tokoh yang nantinya sangat berperan besar di dalam Perang Bali. Perang Puputan Jagaraga. Salah satu perang yang juga nantinya kita kenal sebagai perang mati-matian yang dilakukan oleh rakyat Bali terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Oke teman-teman, itulah terkait dengan latar belakang dan juga tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Perang Bali. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan proses perlawanan hingga akhir dari perlawanan rakyat Bali. Teman-teman, mari kita akan melihat mengenai proses dari perlawanan di era Perang Bali yang muncul dari tahun 1846 sampai dengan 1849. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa setelah terbentuknya hukum tawan karang, ternyata hukum tawan karang ini nantinya akan mengalami semacam fase intrik baik dari pihak kerajaan Bali maupun dari pihak Belanda. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa ternyata Belanda akan membuat perjanjian dengan raja-raja Bali bahwa kalau misalkan ada perahu atau kapal Belanda yang karam di daerah Bali, maka kapal itu tidak boleh dijarah oleh pemerintahan kerajaan Bali. Tapi ternyata perjanjian itu dilanggar oleh pihak Bali karena Belanda tidak membayar sepeser pun dana untuk menjamin terkait dengan hukum tawan karang. Sehingga akhirnya apa? Ini yang mengakibatkan Belanda itu sangat marah. Karena apa? Karena banyak kapal-kapal milik Belanda yang nantinya dijarah oleh kerajaan-kerajaan di Bali. Terutama kerajaan Karangasem dan Buleleng. Yang nantinya banyak menjarah kapal-kapalnya Belanda yang nantinya dianggap karam di wilayahnya. Sehingga ini mengakibatkan Belanda di tahun 1846 melakukan serangan terbuka kepada pos-pos pertahanan milik kerajaan Buleleng. Nah, kerajaan Buleleng menanggapi tindakan serangan dari Belanda itu dengan cara apa? Dengan cara meminta bantuan terhadap kerajaan-kerajaan di Bali. Seperti ada kerajaan Karangasem, ada kerajaan Klungkung, dan juga Badung. Meminta agar mereka mengirimkan tentara-tentara mereka untuk membantu kerajaan Buleleng dalam menghadapi invasi dari dari Belanda ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga nantinya perang terjadi mulai muncul dari tahun 1846. Tapi ternyata kekuatan Belanda dalam hal militer ini ternyata lebih besar dibanding dengan pihak dari kerajaan-kerajaan di Bali. Sehingga berdampak terhadap Belanda nantinya berhasil untuk menguasai kota Singaraja. Nah, ini adalah pusat pemerintahan dari kerajaan Buleleng ya teman-teman ya. Oke, jadi kota Singaraja adalah pusat dari pemerintahan kerajaan Buleleng. Ini yang berdampak terhadap akhirnya setelah berhasil dikuasai kota Singaraja, Raja Buleleng yang tadi kakak sudah sampaikan bernama Ngurah Made Karangasem nantinya harus menyingkir keluar dari kota Singaraja bersama dengan patinya Ketut Jelantik harus mundur keluar dari kota Singaraja. Nah, ketika mereka mundur, mereka nantinya membangun pertahanan baru, membangun benteng baru di wilayah Jagaraga. Nah, inilah yang nantinya adalah sebuah benteng yang sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda. Itu ya, dan hampir bertahun-tahun sehingga nantinya berdampak terhadap proses daripada perjalanan Perang Bali ini sendiri, di mana benteng Jagaraga menjadi satu kekuatan dari kerajaan Bali untuk menghadapi pihak dari kolonial Belanda.
Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melihat bahwa setelah mundurnya kerajaan Buleleng keluar dari kota Singaraja, ternyata nantinya apa? Ternyata nantinya Belanda ini nawarin perjanjian kepada Raja Buleleng. Karena tadi Raja Buleleng dianggap kalah dalam pertempuran di kota Singaraja. Nah, Belanda itu kasih tawaran kepada si Raja Buleleng, yaitu adalah Raja Buleleng harus menyerah kepada Belanda. Terus juga nantinya Raja Buleleng juga harus apa? Harus menghancurkan benteng Jagaraga. Benteng yang sudah dia bangun untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Terus juga ada lagi bentuk perjanjiannya seperti nantinya Raja Buleleng itu nantinya harus mengganti rugi. Itu ya, biaya perang yang dikeluarkan oleh Belanda untuk menghadapi Buleleng. Nah, tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Raja Buleleng ini nantinya menolak keras terkait dengan perjanjian tersebut. Terutama nantinya apa? Terutama nantinya salah satu patihnya yang tadi kakak sudah sampaikan bernama I Gusti Ketut Jelantik ini nantinya berhasil untuk membentuk koalisi dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Ya, kerajaan Karangasem, kerajaan Klungkung, Badung, dan lain sebagainya. Itu nantinya diajak kerjasama untuk sama-sama menghadapi pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga nantinya perjanjian yang disampaikan oleh Belanda ini ditolak oleh pihak Buleleng dan akhirnya pihak Buleleng ini nantinya melakukan penyerangan kepada pos-pos militer dari Belanda. Oke, nah penyerangan dari pos militer Belanda ini setidaknya akan sangat sekali mengganggu aktivitas militernya Belanda karena Belanda banyak mengalami kerugian perang dan ini yang mengakibatkan nantinya Belanda itu semakin bernafsu banget untuk bisa naklukin kerajaan Bali. Nah, teman-teman, bentuk daripada nafsu yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda, oleh militer Belanda, bagaimana caranya? Nantinya, di tahun 1848, Belanda menghimpun pasukan yang sangat banyak untuk melakukan serangan kepada wilayah Buleleng, yaitu daerah Jagaraga. Dan tapi ternyata I Gusti Ketut Jelantik ini punya taktik yang unik untuk bisa mengalahkan Belanda. Apa taktiknya? Nah, taktiknya itu disebut sebagai taktik supit urang. Jadi, taktik supit urang itu adalah sebuah taktik untuk membuka pertahanan agar pasukan dari Belanda itu masuk ke dalam pertahanannya milik pihak Bali. Nah, ketika sudah masuk ke dalam pihak Bali, ini adalah sebuah jebakan sebenarnya. Jadi, jebakannya adalah dengan cara setelah masuk, nantinya ditutup sama pasukan Bali. Dan akhirnya nantinya bisa dikepung pasukan Bali. Nah, serangan yang dilakukan oleh Belanda di tahun 1848 ternyata berujung kekalahan akibat dari taktik yang diterapkan oleh I Gusti Ketut Jelantik. Dan akhirnya, Belanda itu semakin lama semakin marah banget akibat dari kekalahan yang terjadi di tahun 1848. Sehingga akhirnya Belanda itu menghimpun pasukan yang lebih banyak, lebih terorganisir untuk bisa mengalahkan pihak kerajaan di Bali. Dan ini yang nantinya akan mengakibatkan munculnya akhir dari perlawanan terhadap kerajaan-kerajaan Bali atau terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang dilakukan oleh kerajaan Bali, terutama kerajaan Buleleng. Setidaknya teman-teman, tadi kakak sudah sampaikan bahwa Belanda di tahun 1849 itu menghimpun pasukan yang lebih banyak, lebih besar dan juga lebih terorganisir untuk bisa mengalahkan kerajaan Bali. Dan akhirnya Belanda melakukan serangan terbuka kepada benteng Jagaraga, benteng terakhir dari wilayah yang dipertahankan oleh kerajaan Buleleng yang nantinya berujung terhadap penguasaan dari benteng Jagaraga oleh kerajaan Bali. Bahkan nantinya berhasil untuk mengepung seluruh keluarga kerajaan Buleleng. Dan akhirnya Raja Buleleng memutuskan daripada harus ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda, daripada harus mati atau harus ditangkap secara tidak terhormat, lebih baik melakukan tindakan puputan. Atau ritualnya disebut sebagai ritual puputan. Apa sih yang dimaksud dengan ritual puputan? Nah, ritual puputan itu adalah ritual bunuh diri massal. Jadi raja beserta dengan keluarganya ini nantinya melakukan serangan secara brutal, atau bisa kita katakan bahwa ini adalah sebuah serangan secara bersama-sama. Jadi raja memerintahkan kepada seluruh keluarganya, serang Belanda. Nah, diserang tuh Belanda sama keluarga kerajaan yang tidak menggunakan senjata, dan Belanda menembak mereka semua dan akhirnya mereka harus mati. Itu ya, itulah disebut sebagai ritual puputan. Makanya perang Bali 1846 sampai dengan 1849 dikenal dengan
Perang Puputan Jagaraga, ketika raja atau keluarga kerajaan memutuskan untuk bunuh diri daripada harus ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan I Gusti Ketut Jelantik harus menyingkir keluar, atau artinya dia berhasil melarikan diri, tapi nantinya berhasil ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, teman-teman, itulah terkait dengan Perang Bali yang muncul tahun 1846 sampai dengan 1849. Gimana? Menarik kan? Maka dari itu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat mengenai Perang Banjar yang muncul dari tahun 1859 sampai dengan 1905. Seperti biasa, kakak akan sampaikan Perang Banjar mulai dari latar belakang, tokoh perlawanannya, terus proses perlawanan hingga akhir dari perlawanan. Nah, sebelum kakak masuk nih ke dalam latar belakang dari Perang Banjar, kakak akan sampaikan dulu terkait dengan situasi politik yang berkembang di wilayah Kalimantan nih, di era-era awal abad ke-19. Nah, bagaimana sih nantinya yang akan menjadikan atau bisa kita katakan sebagai proses dari terbentuknya Perang Banjar ini? Nah, teman-teman, Banjar adalah sebuah wilayah yang kita kenal sekarang adalah menjadi bagian dari wilayah Kalimantan Selatan. Nah, wilayah Kalimantan sebenarnya teman-teman di awal abad ke-19 adalah sebuah wilayah yang menurut Belanda itu sangat-sangat tidak menarik. Itu. Kenapa sih sangat tidak menarik? Nah, karena menurut Belanda bahwa wilayah Kalimantan itu secara ekonomi nilainya sangat kurang banget. Itu ya, apalagi wilayah pedalaman dari Kalimantan. Ya karena teman-teman kalau bisa bayangkan wilayah Kalimantan di abad ke-19 itu adalah wilayah yang masih banyaknya hutan-hutan lebat. Nah, tapi ternyata muncul seorang tokoh yang nantinya akan merubah pemikiran dari Belanda, bagaimana caranya agar Belanda nantinya bisa menguasai wilayah Kalimantan. Nah, tokoh yang dimaksud yang nantinya akan merubah pandangan Belanda terhadap Kalimantan, ada seorang pelaut bernama James Brooke. Seorang pelaut berasal dari Inggris yang nantinya masuk ke wilayah Brunei. Itu ya, Brunei Darussalam kalau sekarang kita kenal ya. Jadi nantinya James Brooke ini atau pelaut Inggris ini nantinya bisa dikatakan adalah sebagai seorang tokoh yang banyak terlibat di dalam perpolitikan di wilayah Kesultanan Brunei Darussalam. Nah, dampaknya adalah Belanda tuh ketika melihat si James Brooke ini ketakutan. Kenapa takut? Karena akan ada kemungkinan bahwa Inggris akan juga datang ke wilayah Kalimantan. Nah, ini sangat mengganggu bagi Belanda. Maka dari itu Belanda itu mencoba untuk masuk mengeksplorasi wilayah Kalimantan Selatan dan seluruh wilayah-wilayah di Kalimantan. Dan ternyata hasil eksplorasi dari Belanda terhadap wilayah Kalimantan, Belanda itu kaget bahwa di wilayah Kalimantan tidak seperti apa yang dalam pandangan Belanda, wilayah yang miskin ekonominya. Tapi ini adalah wilayah yang banyak menghasilkan komoditi-komoditi yang juga berlaku atau bisa dikatakan nilai ekonominya sangat tinggi banget juga bagi pihak Belanda. Terutama adalah penemuan dari tambang batu bara. Teman-teman bisa ingat ya, di tahun-tahun segini berarti adalah tahun-tahun di mana munculnya revolusi industrinya Inggris. Revolusi industri membutuhkan tenaga uap. Tenaga uap berasal dari batu bara, itu ya, sehingga inilah yang nantinya akan meningkatkan nilai ekonomi dari Kalimantan di dalam pandangannya Belanda. Maka inilah yang nantinya akan memunculkan era dimulai munculnya perang melawan Kesultanan Banjar. Maka dari itu kita akan lihat dulu dari latar belakang dan yang nantinya akan mengakibatkan perang Banjar ini bisa muncul. Nah, yang pertama teman-teman, tadi kakak sudah sampaikan bahwa wilayah Kalimantan yang dulunya dianggap tidak terlalu menguntungkan, ternyata sangat menguntungkan bagi pihak Belanda. Terutama Belanda mencoba untuk melakukan monopoli terhadap perdagangan lada, rotan, damar, emas, dan intan. Ini menjadi salah satu komoditi-komoditi yang sangat diminati oleh Belanda untuk bisa dijualan ke pasaran Eropa. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua, apa yang mengakibatkan akhirnya Belanda mencoba untuk masuk ke wilayah Banjar? Yaitu adalah karena Belanda ini berhasil untuk melihat bahwa ternyata wilayah Kalimantan Selatan, wilayah Kesultanan Banjar ini adalah wilayah yang kaya akan batu bara. Itu ya, sehingga nilai ekonominya sangat tinggi, sehingga Belanda mencoba untuk masuk ke wilayah Kalimantan Selatan. Dan nantinya Belanda membangun pos-pos pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan. Dan pembangunan pos-pos
pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan ini nantinya juga sangat merugikan bagi rakyat Kalimantan Selatan atau rakyat Banjar. Kenapa? Karena nantinya pemerintahan kolonial Belanda ini membebankan pajak dan juga kerja rodi bagi rakyat Banjar untuk membangun akses ke wilayah pertambangan. Teman-teman bisa paham ya? Akses ke wilayah pertambangan berarti adalah membangun jalan. Nah, kalau membangun jalan ini nantinya dibebankan sama rakyat, ini mengakibatkan rakyat itu sangat terbebani, sangat tersiksa akibat dari upaya Belanda untuk bisa membangun akses ke wilayah pertambangan-pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari sisi ekonominya. Nah, tapi juga kalau kita bisa lihat terkait dengan perang Banjar bisa muncul juga adalah akibat dari keterlibatan Belanda di dalam urusan internal dari kerajaannya Kesultanan Banjar. Oke, jadi teman-teman harus perlu ingat kembali bahwa Kesultanan Banjar adalah kesultanan yang nantinya banyak menguasai wilayah Kalimantan Selatan. Dan Belanda ternyata ikut campur dalam urusan internal. Apa bentuk ikut campurnya Belanda dalam urusan internal? Nah, ketika mengangkat Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi ada seorang sultan bernama Sultan Adam yang nantinya wafat itu ya. Nah, nantinya Sultan Banjar yang wafat Sultan Adam ini nantinya bisa dikatakan ketika wafat dia ini belum ada penggantinya atau penerus tahtanya. Nah, Belanda ini coba untuk mengganggu internal itu dengan cara mengangkat Tamjidillah sebagai sultan barunya Banjar. Nah, ternyata pengangkatan Sultan Tamjidillah oleh Belanda ini mendapatkan tentangan keras banget, baik dari pihak kerajaan maupun rakyat Banjar. Apa atau kenapa Tamjidillah ini nantinya sangat ditentang? Yang pertama, Tamjidillah ini adalah kalau dari keturunannya, dia ini adalah keturunannya bisa dikatakan ibunya atau bapaknya itu memang berasal dari keluarga kerajaan, itu ya, dari cucunya Sultan Adam. Itu ayahnya, tapi ibunya ini berasal dari etnis Tionghoa, gitu ya. Ini yang mengakibatkan Tamjidillah itu tidak terlalu pantas untuk menjadi seorang sultan di wilayah Banjar. Yang kedua adalah Tamjidillah ini punya tabiat yang tidak sesuai dengan syariat Islam di wilayah Banjar, yaitu adalah senang mabok, gitu ya, atau senang minum minuman keras. Nah, ini yang mengakibatkan Tamjidillah itu sangat tidak disukai oleh rakyat maupun kerajaan Banjar atau keluarga atau internal dari kerajaan Banjar. Setidaknya internal kerajaan Banjar ini lebih mendukung terkait dengan diangkatnya Pangeran Hidayatullah. Ini sebagai sultan dari atau sultan yang nantinya muncul dari kerajaan Banjar, itu ya, bukan Sultan Tamjidillah. Tapi Belanda tuh ngangkat Tamjidillah karena Tamjidillah itu dianggap bisa nantinya akan melakukan kerjasama. Bisa dikatakan Tamjidillah itu nantinya memberikan semacam konsesi lebih besar dibandingkan dengan Hidayatullah. Jadi memberikan akses peluang Belanda lebih besar untuk bisa membuka pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, inilah yang nantinya akan mengakibatkan internal kerajaan itu mulai murka terhadap Belanda, murka terhadap Tamjidillah, dan juga nantinya rakyat juga udah muak dengan kedatangan dari Belanda. Dan akhirnya memunculkan tokoh yang akan menjadi pusat dari perlawanan rakyat Banjar terhadap kerajaan atau terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Yaitu siapa? Nanti kita akan lihat. Teman-teman, nah, tokoh yang nantinya akan menjadi sentral dari Perang Banjar, kita akan kenal dengan tokoh bernama Pangeran Antasari. Itu ya, dia adalah sepupunya dari Pangeran Hidayatullah dan juga Tamjidillah, yang nantinya akan menjadi sentral dari perang atau menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar bagi perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintahan kolonial Belanda untuk mengusir pemerintah kolonial Belanda keluar dari wilayah Kalimantan Selatan. Dan inilah yang nantinya akan kita bisa bahas di dalam proses perlawanan hingga akhir perlawanannya. Maka dari itu, mari kita akan lihat terkait dengan proses dan juga akhirnya. Yuk, kita simak. Teman-teman, mari kita akan memulai terkait dengan proses perlawanan hingga akhir dari perlawanan, yaitu dari Perang Banjar yang muncul 1859 sampai dengan 1905. Gimana sih proses perlawanan dari rakyat Banjar terhadap pemerintahan kolonial Belanda? Kita akan mulai ya. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa nanti setelah diangkatnya Tamjidillah sebagai sultan dari Kesultanan Banjar, maka akhirnya Pangeran Antasari yang protes terhadap pengangkatan Sultan Tamjidillah akhirnya menghimpun kekuatan untuk melakukan
penyerangan terhadap wilayah dari pendudukannya wilayah kolonial Belanda. Dan akhirnya 1859 adalah sebagai awal mula di balik pecahnya perang yang dilakukan oleh Pangeran Antasari terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Setidaknya teman-teman, Pangeran Antasari bersama dengan pasukannya ini nantinya melakukan serangan-serangan kepada wilayah-wilayah strategis dari Belanda. Terutama pasukan Antasari nantinya melakukan serangan terhadap perusahaan batubara milik Belanda dan juga menyerang pos misionaris, dan juga ketika bertemu dengan orang-orang Eropa nantinya pasukan Antasari akan melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang-orang Eropa tersebut. Ini ya. Nah, ternyata penyerangan Antasari terhadap wilayah-wilayah strategis dari Belanda ini mengakibatkan kemarahan dari Belanda sekaligus juga kerugian bagi pihak Belanda. Itu ya, karena pasukan Antasari melakukan serangan terhadap perusahaan-perusahaan batubara yang dilakukan atau perusahaan batubara milik Belanda. Sehingga orang Belanda atau pihak Belanda akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan Tamjidillah, Sultan Tamjidillah dari kursinya sebagai sultan diturunkan dan akhirnya diasingkan keluar dari wilayah kesultanan. Ini dilakukan oleh Belanda untuk meredam perlawanan dari Pangeran Antasari. Dan juga Belanda ini mengumumkan kepada pihak rakyat dari Banjar bahwa Kesultanan Banjar telah dihapuskan oleh pihak kolonial Belanda. Nah, inilah yang nantinya akan memicu kemarahan dari rakyat Banjar. Karena tadi bahwa setelah Sultan atau Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda, ini nantinya akan mengakibatkan Pangeran Hidayatullah yang sebelumnya menjadi seorang sosok yang seharusnya diangkat sebagai sultan, ini akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan dari Antasari, bergabung dengan rakyat Banjar untuk sama-sama menentang pihak kolonial Belanda. Tapi naas, Pangeran Hidayatullah harus menyerahkan dirinya karena pada saat itu ibunya sendiri ditawan oleh pihak Belanda, dan akhirnya Pangeran Hidayatullah itu hanya sebentar doang untuk bisa mendukung Pangeran Antasari. Nah, inilah yang nantinya mengakibatkan rakyat Banjar mulai kebingungan, siapa sih yang seharusnya meneruskan Kesultanan Banjar yang dihapuskan oleh Belanda? Siapa sih yang seharusnya memegang tampuk kekuasaan selanjutnya setelah kehilangan dari Pangeran Hidayatullah? Maka akhirnya rakyat Banjar memutuskan untuk mengangkat Antasari sebagai sultan selanjutnya, pengganti dari Tamjidillah yang nantinya akan menjadi pusat perlawanan dari seluruh rakyat Banjar untuk bisa menghadapi pihak Belanda. Oke, jadi 1859 nantinya Pangeran Antasari akan diangkat sebagai sultan baru di wilayah Kesultanan Banjar dan akhirnya terus melakukan tindakan perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda. Tapi ternyata harus naas juga Pangeran Antasari atau Sultan Antasari harus berakhir juga akibat dari Antasarinya nantinya harus wafat karena permasalahan penyakit paru-paru dan juga cacar yang dideritanya sehingga nantinya dia harus wafat di tahun 1862. Setidaknya teman-teman nantinya walaupun Antasarinya wafat dalam akibat dari penyakitnya, tapi ternyata perlawanan dari Antasari atau rakyat Banjar itu diteruskan oleh keturunan dari Antasari. Nanti ada tokoh bernama Sultan Mahmud Seman atau dikenalnya sebagai Sultan Muhammad Seman atau Gus Seman. Nantinya memimpin rakyat Banjar untuk menghadapi perlawanan dari atau menghadapi Belanda atau pemerintahan kolonial Belanda. Tapi nantinya dalam akhir dari perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dilakukan oleh rakyat Banjar juga harus berakhir. Itu adalah akibat dari perang yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan yang nantinya mengakibatkan Sultan Mahmud Seman beserta keluarganya itu harus terbunuh dalam insiden peperangan di wilayah Kalimantan Selatan. Dan inilah yang nantinya juga akan mengakhiri perlawanan dari rakyat Banjar terhadap pemerintahan kolonial Belanda, sehingga nantinya pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk menghapuskan Kesultanan Banjar dan akhirnya berhasil untuk menguasai wilayah Kalimantan Selatan dan menggabungkannya menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Oke teman-teman, itulah terkait dengan perlawanan dari rakyat Banjar terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Maka dari itu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, mari kita akan melanjutkan kembali terkait dengan perang yang terjadi di wilayah Indonesia, yaitu adalah Perang Batak yang muncul 1870 sampai dengan 1907. Nah, seperti biasa, kakak akan sampaikan terkait dengan Perang Batak, dimulai dari latar belakang, tokoh, proses hingga akhir dari perlawanannya. Maka dari itu, kakak akan sampaikan dulu terkait dengan
latar belakang kenapa sih bisa munculnya Perang Batak. Oke, untuk membahas terkait dengan Perang Batak atau kenapa bisa munculnya Perang Batak, teman-teman harus kembali lagi mengingat bahwa ada berbagai macam kebijakan-kebijakan dari pemerintahan kolonial Belanda yang akan sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia atau sangat juga ditentang oleh masyarakat Indonesia. Terutama salah satu kebijakan dari atau sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Belanda yang kita kenal sebagai cita-cita bernama Pax Neerlandica. Oke, mari kita recall kembali apa ini maksud dengan Pax Neerlandica. Pax Neerlandica adalah sebuah cita-cita dari Belanda yang ingin menyatukan seluruh wilayah-wilayah jajahannya menjadi satu kesatuan, menjadi wilayah kolonial Belanda. Setidaknya wilayah yang ingin disatukan oleh Belanda di dalam kekuasaannya yaitu ada wilayah Sumatera, Jawa, Maluku, Sumatera, terus ada lagi wilayah Kalimantan, ada lagi Sunda Kecil, dan juga Papua kalau bisa. Nah, ini ingin disatukan sebagai bagian dari kekuasaan milik pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini nantinya diwujudkan atau mulai diinginkan oleh Belanda setelah munculnya sebuah perjanjian dengan Inggris yang kita kenal dengan sebutannya adalah Traktat London 1824. Oke, teman-teman mulai mengingat kembali nih terkait dengan isi Traktat London. Bahwa dalam isi Traktat London ini nantinya disepakati bahwa wilayah Sumatera kecuali wilayah Aceh itu akan menjadi milik dari pemerintahan kolonial Belanda. Atau Belanda diperbolehkan untuk melakukan perluasan wilayah ke seluruh wilayah Sumatera kecuali Aceh. Sehingga Tapanuli Selatan atau wilayah dari masyarakat Batak itu nantinya juga akan menjadi milik dari pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga Belanda mulai tertarik untuk bisa masuk ke wilayah Tapanuli. Setidaknya teman-teman, nantinya ini juga akan didukung dengan munculnya sebuah sistem politik yang muncul di tahun 1870. Teman-teman harus ingat, adanya sebuah kebijakan politik baru menggantikan politik etis yang kita kenal sebagai politik pintu terbuka. Apa yang dimaksud dengan politik pintu terbuka ya teman-teman? Ada yang ingat? Nah, politik pintu terbuka adalah sebuah politik di mana nantinya pemerintah kolonial Belanda akan membuka investasi asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Setidaknya kalau menguasai wilayah Tapanuli Selatan, ini akan menjadi salah satu langkah yang paling bisa dikatakan adalah langkah yang benar. Karena Belanda ketika bisa menguasai wilayah Tapanuli Selatan, maka akan juga bisa menerapkan kebijakan politik pintu terbuka, akan bisa menguasai atau akan bisa menyewakan tanah-tanah di wilayah Tapanuli Selatan untuk dijadikan sebagai perkebunan-perkebunan yang nantinya akan disewakan kepada pihak swasta. Oke, nah inilah yang nantinya ingin diwujudkan oleh pihak kolonial Belanda. Tapi Belanda nggak mungkin ujuk-ujuk, bukan ujuk-ujuk bahasanya ya, tapi gimana caranya biar bisa menguasai wilayah Tapanuli ini. Nah, nggak boleh harus langsung serang ya. Jadi harus ada masalah dulu, gitu ya. Harus ada masalah yang perlu di-trigger atau yang perlu dipicu agar bisa melakukan serangan kepada wilayah Tapanuli yang saat itu sudah dikuasai oleh kerajaan atau di wilayah itu sudah dikuasai oleh Raja Batak yang kita kenal sebagai Sisingamangaraja ke-12. Nah, untuk bisa menguasai wilayah Tapanuli, maka akhirnya Belanda itu mulai mencari-cari masalah. Masalah yang bisa men-trigger bagi pihak Belanda agar bisa menyerang pemerintahan di wilayah kerajaan atau di wilayah kekuasaan Tapanuli Selatan. Maka dari itu, nantinya salah satu masalah yang akan menjadi triggernya adalah akibat dari penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh seorang tokoh bernama Pendeta Nommensen. Dia adalah seorang pendeta yang berasal dari Jerman yang nantinya datang ke wilayah Batak atas utusan dari Rheinische Mission Gesellschaft itu ya, atau disingkatnya sebagai RMG. Oke. Nah, nantinya pendeta Nommensen itu mencoba untuk bisa menyebarkan agama Kristen di wilayah tanah Batak. Tapi yang jadi masalah ternyata adalah raja-raja Batak ini sangat menolak terkait dengan penyebaran agama Kristen. Kenapa? Karena menganggap bahwa penyebaran agama Kristen ini akan mengganggu agama atau kepercayaan aslinya suku Batak gitu ya. Dan akhirnya nantinya Nommensen ini menjadi incaran pembunuhan yang dilakukan oleh raja-raja Batak terhadap Nommensen. Dan juga nantinya Sisingamangaraja ke-12 ya seorang raja yang paling terkenal dari wilayah Tapanuli ini juga mengultimatum kepada Nommensen bahwa tidak boleh adanya penyebaran agama Kristen di wilayah
Tanah Batak. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya Nommensen ini meminta bantuan kepada pihak Belanda, kepada pihak kolonial Belanda untuk bisa melindungi dia agar bisa ikut menyebarkan ajaran Kristen di wilayah Tanah Batak. Dan inilah yang menjadi kunci di balik kenapa nantinya Belanda melakukan upaya untuk serangan atau melakukan upaya serangan kepada pihak wilayah dari Tapanuli Selatan, menyerang wilayah dari kekuasaan Raja-Raja Batak yang ada di wilayah Tapanuli Selatan. Nah, teman-teman, ini yang nantinya kita akan kenal bahwa tokoh yang akan menjadi sentral dari Perang Batak di tahun 1870 sampai dengan 1907 ada seorang tokohnya bernama Sisingamangaraja ke-12. Dia dianggap sebagai dewa atau raja yang paling agung di antara raja-raja Batak di wilayah Tapanuli dan nantinya menjadi salah satu sentral utama dari Perang Batak atau tokoh yang sangat karismatik yang nantinya berhasil untuk menghimpun rakyat Batak agar bisa membantu dia dalam menghadapi pihak kolonial Belanda. Nah, itulah teman-teman terkait dengan Perang Batak yang muncul, yang nantinya kita bisa lihat dari latar belakang hingga tokohnya. Gimana? Menarik kan? Maka dari itu, kita akan lanjut lagi terkait dengan proses perlawanan dan juga akhir dari perlawanan Perang Batak. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali terkait dengan Perang Batak 1870 sampai 1907. Kita akan lihat dari proses perlawanan hingga akhir dari perlawanannya. Gimana sih proses dari perlawanan rakyat Batak atau Sisingamangaraja terhadap pemerintahan kolonial Belanda dalam upayanya untuk bisa mengusir keluar Belanda dari wilayah Tapanuli. Nah, kita akan mulai dari proses perlawanannya. Kita akan mulai dari tahun 1878. Nah, nantinya 1878 ini adalah sebagai pemicu awal atau perang pembuka dari serangkaian perang yang dilakukan oleh rakyat Batak terhadap pihak kolonial Belanda. Sisingamangaraja ke-12 akhirnya menghimpun pasukan untuk melakukan serangan kepada pos-posnya milik Belanda. Itu ya. Nah, setidaknya serangan dari Sisingamangaraja ini akan berdampak terhadap seluruh wilayah di Tapanuli Selatan. Ini nantinya meluas perangnya. Jadi perangnya nantinya setelah serangan dari Sisingamangaraja ini akan meluas besar dan akhirnya berdampak terhadap upaya dari pihak Belanda juga untuk membendung serangan dari pihak Sisingamangaraja ke-12. Dan akhirnya di tahun 1894 Belanda melakukan serangan balik dan akhirnya berhasil memukul mundur keluar pasukan Sisingamangaraja dari wilayah Bakara. Nah, wilayah Bakara adalah sebuah wilayah yang menjadi kedudukan bagi pemerintahan raja-raja Batak, terutama Raja Sisingamangaraja. Yang akhirnya Sisingamangaraja dan beserta pasukannya itu harus dipukul mundur keluar. Dan beberapa raja-raja Batak yang tidak sempat untuk melarikan diri, terpaksa harus bersumpah setia kepada pemerintahan kolonial Belanda. Dan akhirnya perang terus dilanjutkan oleh Sisingamangaraja yang keluar dari wilayah Bakara ke daerah pedalaman untuk bisa melakukan serangan-serangan terhadap pihak kolonial Belanda. Teman-teman, jadi tadi bahwa setelah dipukul mundurnya Sisingamangaraja keluar dari wilayah Bakara, nantinya pemerintahan kolonial Belanda ini nantinya terus melakukan berbagai macam serangan-serangan untuk bisa memukul mundur kembali pasukan dari Sisingamangaraja. Yang pertama adalah nantinya di tahun 1904 Belanda ini mengirim seorang tokoh bernama Van Dalen untuk memimpin pasukan dalam menyerang Sisingamangaraja ke-12. Dalam insiden penyerangan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12 ini atau yang dilakukan oleh Van Dalen, jadi Van Dalen ketika melakukan serangan kepada Sisingamangaraja, ternyata Sisingamangaraja ini berhasil untuk dipukul mundur kembali. Bahkan nantinya Van Dalen berhasil untuk menangkap tokoh-tokoh penting dari Sisingamangaraja seperti penasehat dan juga panglimanya ini berhasil ditangkap oleh pihak Van Dalen. Ini ya, dan ini yang mengakibatkan nantinya Sisingamangaraja ini semakin lama semakin mundur pasukannya atau semakin berkurang staminanya untuk menghadapi pihak kolonial Belanda. Dan setidaknya nantinya akan ada sebuah peristiwa atau insiden ketika nantinya terjadi sebuah penyerangan kembali yang dilakukan oleh Belanda untuk meredam perlawanan dari Sisingamangaraja yang dilakukan oleh Belanda dengan mengirim pasukan Marsose. Jadi pasukan Marsose ini adalah sebuah pasukan gerak cepat ya teman-teman ya. Ini adalah pasukan gerak cepat yang dilakukan atau yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel dalam rangka untuk bisa mengatasi secara cepat pasukan-pasukan dari Sisingamangaraja. Jadi pasukan Marsose ini adalah sebuah pasukan yang sebenarnya dibentuk untuk menghadapi Perang Aceh.
itu ya. Tapi juga nantinya akan dikirim untuk menghadapi perang menghadapi Sisingamangaraja ke-12. Setidaknya perang yang penyerangan dari pasukan Marsose ke dalam pasukan dari Sisingamangaraja ini nantinya berhasil untuk apa? Berhasil untuk menangkap keluarga dari Sisingamangaraja. Nah, ini yang sangat dilematis bagi seorang Sisingamangaraja. Penasihatnya ditangkap, panglimanya ditangkap, terus keluarganya juga ditangkap, ditawan oleh pihak kolonial Belanda. Setidaknya ini yang nantinya akan mengakibatkan akhirnya Sisingamangaraja ke-12 ini semakin lama semakin menurun staminanya untuk menghadapi pasukan Belanda. Dan tadi kakak sudah sampaikan bahwa dua penyerangan yang dipimpin oleh Van Dalen dan juga Hans Christoffel ini nantinya akan mengakibatkan akhirnya Perang Batak itu akan berakhir. Terutama nantinya setelah penangkapan dari keluarga-keluarga Sisingamangaraja, pihak Belanda di tahun 1907 ini sempat menawarkan kepada Sisingamangaraja untuk menyerahkan dirinya. Itu ya, tapi Sisingamangaraja enggan, nolak, nggak mau untuk menyerahkan diri kepada pihak Belanda. Nah, ini yang nantinya akan mengakibatkan pihak Belanda semakin gencar untuk melakukan serangan kepada Sisingamangaraja ke-12. Dan di akhir perlawanan dari Sisingamangaraja ini harus gugur dalam peperangan di tanggal 17 Juni tahun 1907. Ketika nantinya Sisingamangaraja harus tertembak dalam pertempuran tersebut, sehingga ini yang akan mengakhiri Perang Batak yang muncul dari tahun 1870 sampai dengan 1907. Oke teman-teman, itulah terkait dengan Perang Batak, proses dan juga akhir dari perlawanan dari rakyat Batak terhadap pihak kolonial Belanda. Gimana? Mudah kan? Maka dari itu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali terkait dengan perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda. Kita akan membahas mengenai Perang Aceh 1873 sampai dengan 1904. Oke teman-teman, Perang Aceh adalah sebuah perang yang juga sama besarnya yang harus dihadapi oleh pihak Belanda selain Perang Diponegoro dan juga Perang Padri. Jadi Perang Aceh ini adalah sebuah perang yang sangat besar bagi pihak Belanda karena ini nantinya adalah sebuah perang yang sangat sulit banget yang harus dihadapi oleh pihak kolonial Belanda. Karena Aceh adalah sebuah kesultanan yang sama besarnya atau bisa dikatakan sama kuatnya, dan nantinya adalah sebuah kesultanan yang bisa dikatakan memiliki jaringan internasional yang sangat kuat. Sehingga akhirnya Belanda ini sangat kesulitan banget untuk menghadapi perang melawan Kesultanan Aceh. Maka dari itu, seperti biasa ya, untuk membahas mengenai perlawanan terhadap pihak kolonial, kakak akan sampaikan dari latar belakang, tokoh, proses, hingga akhir dari perlawanannya. Kakak akan mulai dulu dari latar belakang. Kenapa sih terbentuk atau bisa terjadinya sebuah perang Aceh? Oke, kita akan lihat dulu bahwa latar belakang pertama kenapa perang Aceh ini bisa muncul adalah akibat dari munculnya cita-cita Pax Nerandika dan juga politik pintu terbuka. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa Pax Nerandika adalah sebuah cita-cita yang ingin dilakukan oleh Belanda terutama untuk bisa menguasai seluruh wilayah-wilayah jajahannya, menyatukannya menjadi wilayah koloni Hindia Belanda, meliputi Sumatera hingga ke wilayah Papua. Itu adalah keinginan dari Belanda. Dan ditambah dengan politik pintu terbuka adalah sebuah keinginan dari Belanda untuk bisa membuka investasi asing di wilayah kekuasaannya, di tanah jajahannya, kolonial Hindia Belanda. Maka dari itu, nantinya Belanda juga pengen menguasai seluruh wilayah Sumatera. Tapi ternyata wilayah Sumatera ini nantinya mendapatkan hambatan terbesarnya, terutama ketika adanya Aceh. Nah, Aceh menurut kacamata Belanda adalah sebuah kesultanan yang sangat menghambat cita-cita dari pihak Belanda. Kenapa bisa Aceh disebut sebagai penghambat? Oke, kakak akan sampaikan dulu dari mulai awal abad ke-19. Teman-teman bisa pahami bahwa Kesultanan Aceh adalah sebuah kesultanan yang sangat kuat di awal abad ke-19, terutama nantinya ketika dipimpin oleh seorang tokoh bernama Tuanku Ibrahim. Oke, jadi Aceh ketika dipimpin oleh Tuanku Ibrahim, Sultan Tuanku Ibrahim, Aceh ini mencapai puncak kejayaan yang sangat kuat banget. Terutama ketika Aceh ini menjadi pemasok lada terbesar dunia. Oke, setidaknya teman-teman, pasokan lada dunia itu setengahnya itu berasal dari Aceh.
Maka Aceh ini menjadi kekuatan ekonomi yang sangat kuat banget di seluruh wilayah di Nusantara. Dan nantinya Aceh ini juga selain punya kekuatan ekonomi berupa lada, juga Aceh ini memiliki jaringan perdagangan dan juga jaringan diplomasi dengan negara-negara besar yang lain. Seperti Inggris, ada juga Perancis, ada juga Amerika, bahkan Turki Utsmani. Dan inilah yang nantinya dianggap oleh Belanda sebagai penghambat besar. Karena Aceh kemungkinan besar nantinya akan juga dimasuki oleh pengaruh-pengaruh asing tadi. Dan nantinya ini atau Aceh akan dijadikan atau Belanda berupaya keras agar Aceh ini nantinya keluar atau nantinya tidak mendapatkan pengaruh dari intervensi asing. Oke teman-teman, jadi tadi ya, karena jaringan perdagangan internasional itu juga sangat luas dan juga sangat kuat, ini nantinya Belanda tuh sempat khawatir bahwa Aceh ini nantinya akan dimasuki intervensi dari pihak asing, selain pihak kolonial Belanda. Sehingga inilah yang nantinya akan menjadikan Aceh menjadi sasaran utama untuk dilakukan serangan dari pihak Belanda. Itu yang pertama, terkait dengan latar belakang, kenapa sih Aceh atau terjadinya Perang Aceh ini. Nah, yang kedua teman-teman, yang nantinya akan menjadi latar belakang kenapa sih Perang Aceh ini bisa muncul, juga karena adanya sebuah perjanjian pembaruan dari Traktat London 1824, yang dikenal dengan namanya Traktat Sumatera 1871. Tadi kakak sudah sampaikan sedikit di dalam Perang Batak bahwa Traktat London, salah satu isinya adalah seluruh wilayah Sumatera kecuali Aceh itu menjadi milik Belanda. Nah, Aceh dijadikan sebagai wilayah bufferstat atau negara penyangga antara kekuasaan pihak kolonial Belanda dengan pihak kolonial Inggris di wilayah Semenanjung Malaya. Nah, tapi setelah munculnya Traktat Sumatera 1871, Inggris nantinya akan memberikan kebebasan penuh kepada Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Sumatera tanpa terkecuali Aceh. Oke, dengan konsekuensinya Belanda memperbolehkan Inggris untuk menanamkan sahamnya ke wilayah Aceh. Udah bisa paham ya? Jadi gini, jadi setelah nantinya munculnya Traktat Sumatera, Belanda tuh semakin bernafsu banget untuk bisa menguasai Aceh. Itu ya, karena sudah dilegalkan dalam Traktat Sumatera 1871. Nah, inilah yang nantinya menjadi cikal bakal Belanda mencoba untuk mengganggu internal kerajaan Aceh. Dan salah satu bentuk daripada upaya Belanda untuk bisa menguasai Aceh adalah mencegah terjadinya kerjasama antara Aceh dengan Amerika di tahun 1873. Nah, kerjasama Aceh dengan Amerika ini terjadi sebenarnya antara pihak Kesultanan Aceh dengan konsul Amerika yang berada di wilayah Singapura. Oke, nah nantinya kerjasama ini meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi, ya. Dan akhirnya Kesultanan Aceh mengirim diplomatnya, mengirim konsulnya untuk berdiplomasi dengan konsul yang ada di wilayah Singapura, konsulnya milik Amerika. Nah, inilah yang dianggap oleh Belanda ini akan sangat berdampak besar terhadap upaya dari Belanda untuk bisa menguasai Aceh, karena kemungkinan besar Amerika akan mengganggu upaya Belanda untuk bisa menguasai Aceh. Maka akhirnya Belanda mengirim utusan ke Sultan Mahmud, sultannya Aceh, agar Sultan Mahmud dan juga Kesultanan Aceh ini mau tunduk terhadap pihak kolonial Belanda. Tapi apakah Sultan Mahmud bersedia untuk menerima saran atau utusan dari pihak Belanda? Ternyata tidak ya. Sultan Mahmud menganggap bahwa Kesultanan Aceh adalah sebuah kesultanan besar. Gue penghasil lada terbesar, gue adalah penghasil, gue juga punya kekuatan jaringan internasional yang kuat juga. Gue nggak mau dong tunduk sama pihak Belanda. Nah, maka dari itu Sultan Mahmud nolak utusan dari pihak Belanda. Nah, penolakan dari pihak Aceh terhadap Belanda untuk tunduk terhadap pihak Belanda, maka dari itu Aceh nantinya dianggap mendeklarasikan perang terhadap pihak Belanda. Paham ya teman-teman? Nah, setelah munculnya penolakan tadi, Aceh dianggap mendeklarasikan perang terhadap pihak kolonial Belanda. Dan inilah yang nantinya akan menjadi pemicu awal di balik munculnya Perang Aceh 1873 sampai dengan 1904. Nah, untuk memahami terkait dengan Perang Aceh ini, kakak juga akan sampaikan dari tokoh-tokoh ya. Oke,
Untuk memahami terkait dengan tokoh-tokoh dari Perang Aceh, kakak akan bagi tokoh-tokohnya itu dari 3 sisi. Karena gini, Aceh ini nantinya ketika melawan pihak kolonial Belanda, setidaknya tidak hanya dari Kesultanan Aceh sendiri, tapi nantinya juga ada para kaum ule balang atau para bangsawan, dan juga ada dari pihak ulama yang juga turut serta dalam Perang Aceh ini. Oke, kakak akan sampaikan dulu dari tokoh kerajaan. Nah, untuk tokoh kerajaan, kita akan kenal dengan seorang tokoh bernama Sultan Tuanku Muhammad Daud Shah. Oke, ini ya. Ini adalah sultan terakhir dari Aceh yang mencoba untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda dalam Perang Aceh. Ini dari tokoh kerajaan. Nah, untuk yang kedua adalah dari tokoh bangsawan. Setidaknya teman-teman bisa kenal dengan tokoh yang bernama Teku Umar dan juga Cut Nyak Oke, ini adalah 2 tokoh yang terkenal banget dari Aceh, dari pihak bangsawan yang menentang keras terkait dengan upaya Belanda untuk menguasai Aceh. Dan yang terakhir adalah tokoh dari pihak ulama yang nantinya dikenal dengan namanya adalah Tengku Cik Ditiro. Oke, nah dari tokoh-tokoh ini nantinya adalah tokoh-tokoh yang berperan besar di dalam Perang Aceh yang muncul dari tahun 1873 sampai dengan 1904. Oke, teman-teman, itulah yang nanti kakak bisa sampaikan terkait dengan latar belakang dan juga tokoh-tokohnya. Gimana? Kalian suka kan terkait dengan materi Perang Aceh ini? Maka dari itu, kita akan lanjut lagi yuk. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali terkait dengan Perang Aceh. Kita akan bahas dari mulai proses perlawanan hingga akhir perlawanan dari Aceh melawan pihak kolonial Belanda. Kita akan mulai dari yang pertama ya, dari proses perlawanannya. Nah, teman-teman, tadi kakak sudah sampaikan bahwa setelah utusan dari pihak Belanda ditolak oleh pihak Kesultanan Aceh, karena nantinya dianggap bahwa Kesultanan Aceh itu harus tunduk terhadap pihak kolonial Belanda, Acehnya nolak, maka menurut Belanda itu adalah deklarasi perang terhadap pihak Belanda. Maka akhirnya, 1873, Belanda melakukan atau menghimpun serangan pertama kali ke wilayah ibu kota Aceh, tapi berujung gagal. Setidaknya teman-teman, Belanda membawa sekitar 3.000 pasukannya itu ya untuk menyerang ibu kota Aceh. Mereka berasa jumawa bahwa mereka akan berhasil menaklukkan ibu kota Aceh, tapi ternyata gagal. Kenapa? Karena nantinya pihak Aceh, rakyat Aceh menghimpun kekuatan hampir 10.000 bahkan hingga 100.000 orang untuk bisa menghadapi pasukan Aceh yang berjumlah 3.000 pasukan. Dan akhirnya berdampak terhadap 80 serdadu dari pasukan Belanda dan juga jenderalnya harus mati dalam insiden penyerangan yang dilakukan oleh pihak Belanda sendiri. Nah, ini yang mengakibatkan nantinya Belanda itu kesel banget bahwa serangan pertama gue gagal untuk bisa menaklukkan ibu kota Aceh. Nah, nantinya Kesultanan Aceh itu mulai berpikir bahwa kemungkinan besar Belanda akan melakukan serangan kedua. Nah, maka dari itu, akhirnya Sultan Mahmud ini nantinya mencoba untuk meminta bantuan kepada pihak Amerika, pihak Inggris, Prancis, dan Turki Utsmani tadi ya, karena pihak Aceh memiliki jaringan perdagangan internasional dengan negara-negara ini. Tapi ternyata permintaan bantuan dari pihak Sultan Mahmud ternyata ditolak baik oleh pihak Amerika, Inggris, Prancis maupun Turki Utsmani. Itu ya. Dan ini yang nantinya mengakibatkan Aceh harus sendirian menghadapi pihak kolonial Belanda dan kemungkinan besar akan dilakukan serangan kedua yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda. Teman-teman, ternyata serangan kedua itu dilakukan kembali oleh pihak kolonial Belanda karena masih penasaran bahwa kalah dalam pihak pertama atau dalam perang pertama. Maka dari itu, nantinya di tahun yang sama, di tahun 1873, di akhir tahun 1873, Belanda menghimpun kekuatan yang lebih besar. Jadi Belanda itu membawa pasukan sekitar 10.000 tentara. Jadi ada sekitar 8.500 tentara yang dipersiapkan untuk melakukan serangan kepada ibu kota Aceh. 1.500 tentaranya disiapkan sebagai cadangan. Itu ya, teman-teman bisa pahami atau teman-teman bisa bayangkan bahwa 8.500 tentara dikerahkan untuk menaklukkan ibu kota Aceh. Berhasil tidak? Ternyata serangan dari pihak Belanda ini berhasil untuk menguasai ibu kota. Bahkan nantinya pihak Belanda ini berhasil memukul mundur keluar Sultan Mahmud dan juga pasukannya untuk ke wilayah pegunungan. Bahkan pihak Belanda menyatakan bahwa Kesultanan Aceh telah dihapuskan. Tapi ternyata Sultan Mahmud tetap menggalang kekuatan di wilayah pegunungan untuk bisa menghadapi pasukan-pasukan Belanda atau bisa mengusir Belanda keluar dari
wilayah Sumatera, keluar dari Aceh. Tapi ternyata upaya dari Sultan Mahmud ini harus berakhir karena nantinya dia harus meninggal atau harus gugur karena akibat dari apa? Akibat dari penyakit kolera yang dia derita. Sehingga akhirnya perlawanannya akan diberikan kepada anaknya bernama Tuanku Daud Syah. Oke, Tuanku Daud Syah nantinya akan diangkat sebagai sultan pengganti dari Sultan Mahmud dan akhirnya dia nantinya akan melanjutkan perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda. Nah, selanjutnya lagi teman-teman, setelah nantinya pihak kesultanan itu melakukan tindakan perlawanan terus-menerus terhadap pihak kolonial Belanda, Belanda itu mulai bingung atau bagaimana sih caranya untuk bisa menghentikan perlawanan dari para Kesultanan Aceh atau perlawanan dari pasukan Kesultanan Aceh. Maka dari itu Belanda itu menerapkan sebuah taktik untuk bisa menghentikan pendanaan kepada Kesultanan Aceh untuk bisa berhenti berperang melawan Belanda. Terutama taktik yang diterapkan oleh Belanda untuk bisa memotong jalur ekonomi dari Kesultanan Aceh adalah menerapkan strategi blokade pelabuhan. Nah, ini teman-teman penting ya, karena nantinya Kesultanan Aceh mendapatkan dana perangnya ya, itu dari pelabuhan-pelabuhan yang mengirimkan bantuan kepada pihak kesultanan di wilayah pedalaman. Tapi Belanda ini nantinya mencoba untuk menerapkan strategi blokade dengan cara menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis di Aceh dan memaksa penguasa pelabuhan untuk tunduk terhadap pihak Belanda. Nah, pihak pelabuhan atau pihak penguasa pelabuhan biasanya terima aja terkait dengan tunduknya terhadap pihak Belanda. Tapi itu hanya siasat dari para penguasa-penguasa pelabuhan untuk bisa tetap memberikan bantuan ekonomi kepada pihak Kesultanan Aceh yang sedang berperang di wilayah pedalaman kepada pihak Belanda. Paham ya teman-teman ya? Jadi tadi para penguasa pelabuhan walaupun tunduk terhadap pihak Belanda, tapi ini hanyalah siasat agar bisa tetap melakukan aktivitas ekonomi untuk membantu secara diam-diam Kesultanan Aceh di wilayah pegunungan. Ya, sehingga nantinya Kesultanan Aceh di wilayah pegunungan atau di wilayah pedalaman tetap melakukan perlawanan yang sengit terhadap pihak kolonial Belanda. Pihak kolonial Belanda itu seakan-akan udah pusing. Ini gimana caranya bisa menghentikan perang melawan Aceh? Karena selalu saja ada perlawanan dari pihak Aceh itu sendiri. Dan nantinya di tahun 1881 sampai dengan 1899, perlawanan itu nantinya tidak hanya didominasi oleh pihak kesultanan, tapi juga nantinya sudah mulai banyak golongan-golongan yang terlibat di dalam perang ini. Seperti adalah dari golongan ulama, yang kita kenal dengan tokohnya bernama Tengku Cikditiro. Tengku Cikditiro adalah seorang ulama yang nantinya juga melawan pihak kolonial Belanda dan juga ada juga dari sebagian bangsawan yang juga tetap melawan pihak kolonial Belanda seperti Tengku Umar dan juga Cut Nyadin, istri dari Tengku Umar yang melakukan perlawanan keras terhadap pihak kolonial Belanda. Bahkan sempat Tengku Umar ini melakukan siasat dengan cara menyerahkan dirinya dulu kepada pihak kolonial Belanda dengan maksud untuk bisa mencuri senjata-senjata milik Belanda. Baru setelah berhasil mencuri semua senjata milik Belanda, akhirnya berperang lagi nih Tengku Umar untuk menghadapi pihak kolonial Belanda. Bahkan nantinya teman-teman bisa pahami juga bahwa dari tahun 1881 sampai dengan 1899, perang ini nantinya lebih banyak sentimennya adalah sentimen perang suci, perang sabil, perang antara kaum muslim melawan kaum kafir. Jadi dalam perspektif orang-orang Aceh bahwa perang ini adalah perang antara kaum muslim melawan kafir, yaitu adalah orang-orang Belanda. Inilah yang nantinya mendapatkan ruh yang besar, sehingga nantinya banyak rakyat Aceh yang semangat banget di dalam menghadapi perlawanan atau menghadapi perang, menghadapi pihak kolonial Belanda. Oke, teman-teman, walaupun tadi rakyat Aceh tetap melawan pihak kolonial Belanda, baik dari pihak kesultanan, baik dari pihak ulama maupun golongan atau sebagian bangsawan tetap melakukan perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda, tapi ternyata perang Aceh juga harus tetap berakhir ya, terutama nantinya kalau kita melihat terkait dengan akhir perlawanan dari rakyat Aceh terhadap pihak kolonial Belanda, ini teman-teman bisa lihat bahwa salah satu faktor yang nantinya akan mengakibatkan perang Aceh ini berakhir, terutama dari pihak kesultanan yang nantinya harus menyerah terhadap pihak Belanda, yaitu adalah ketika ada seorang sosok bernama Snok Hugronje.
Itu ya. Nah, teman-teman harus ingat ya, Snok Hugronje ini adalah seorang antropolog Belanda. Dia adalah orang yang memahami seluk-beluk terkait dengan agama Islam. Dan dia nantinya diutus oleh pihak kolonial Belanda untuk melakukan berbagai macam upaya atau meneliti terkait dengan kehidupan masyarakat Aceh dan nantinya memberikan saran kepada pihak Belanda bagaimana sih caranya agar bisa menghentikan perang di Aceh itu sendiri, atau bisa menghentikan perlawanan dari rakyat Aceh terhadap pihak kolonial Belanda. Maka dari itu Snok Hugronje menyamar sebagai seorang ulama, dia datang ke Aceh dan dia nantinya melakukan penelitian terhadap pihak Kesultanan Aceh atau pihak rakyat Aceh. Dan dari hasil penelitiannya, Snok Hugronje memberikan saran nih kepada pihak kolonial Belanda bahwa cara untuk bisa menghentikan perang dari rakyat Aceh adalah kerjasamalah dengan para ule balang. Ule balang ini adalah sebutan bagi para bangsawan di Aceh. Dengan cara, jadi kalau misalkan kerjasama pihak Belanda dengan pihak ule balang terjadi, maka nantinya kerjasama antara bangsawan, ulama, dan juga pihak Kesultanan Aceh ini nantinya akan semakin lama semakin memudar. Gitu ya. Ini adalah taktik yang diterapkan oleh Belanda yang ternyata efektif banget untuk bisa menghentikan perang Aceh. Terutama ketika nantinya Belanda membentuk kesepakatan dengan para ule balang yang dikenal dengan sebutannya adalah Korte Verklaring atau perjanjian singkat. Bahwa para ule balang nantinya akan tunduk terhadap pihak kolonial Belanda. Itu ya. Nah, dari sinilah nantinya apa? Dari sinilah nantinya terjadinya perselisihan nih antara para ulama dengan para bangsawan yang menganggap, para ulama sendiri juga menganggap bahwa para bangsawan ini nantinya banyak mengkhianati kemerdekaan dari Aceh, mengkhianati terkait dengan rakyat Aceh sendiri, karena mereka banyak yang mendukung kepada para Belanda itu sendiri ya. Sehingga ini nantinya akan mengakibatkan perlawanan dari rakyat Aceh semakin lama semakin menurun. Terutama teman-teman, untuk memahami terkait dengan akhir perlawanan, bahwa nantinya setelah tadi Belanda berhasil untuk membentuk kerjasama dengan para ule balang, dan nantinya ini berdampak terhadap Kesultanan Aceh yang semakin lama semakin tidak mampu untuk mempertahankan staminanya di dalam menghadapi perlawanan terhadap Belanda. Maka nantinya Tuanku Daud Shah ini nantinya menyatakan bahwa Kesultanan Aceh itu menyerah kepada pihak kolonial Belanda. Walaupun nantinya ini terjadi di tahun 1903. Sebenarnya ini adalah sebuah siasat dari Tuanku Daud Shah untuk bisa membentuk kerjasama dengan Jepang agar bisa membantu bisa membantu Aceh di dalam menghadapi Belanda. Tapi ternyata upaya daripada rencananya Tuanku Daud Shah ini harus gagal di tahun 1907. Sehingga nantinya perlawanan dari Kesultanan Aceh di tahun 1903 ini berakhir dan akhirnya dilanjutkan oleh perlawanan yang dilakukan oleh para kelompok-kelompok ulama maupun dari kelompok bangsawan. Dan nantinya juga teman-teman bisa pahami bahwa tahun 1905 itu ya, setelah nantinya Teku Umar harus meninggal atau harus wafat atau harus gugur dalam pertempuran melawan Belanda, nantinya Cut Nyaddin sendiri juga berhasil ditangkap oleh pihak Belanda dan bahkan diasingkan ke wilayah Sumedang. Oke, nah ini nantinya juga mengakhiri juga perlawanan dari kaum bangsawan atau sebagian bangsawan yang tetap ingin mempertahankan kemerdekaan bagi Aceh itu sendiri. Dan nantinya teman-teman bisa lihat bahwa ternyata akhir perlawanan dari Kesultanan Aceh ini juga mendapatkan atau bisa dikatakan punya banyak sekali interpretasinya masing-masing. Itu ya, setidaknya tadi teman-teman bisa pahami bahwa ada 3 hal yang bisa muncul atau bisa dikatakan sebagai akhir dari perlawanan rakyat Aceh. Yang pertama adalah ketika Kesultanan Aceh memutuskan untuk menyerah. Yang kedua adalah ketika di tahun 1910, ketika banyak ulama yang harus juga gugur dalam pertempuran. Dan terakhir juga beberapa sejarawan dan bahkan rakyat Aceh ini menganggap bahwa akhir perlawanan dari rakyat Aceh tidak pernah berakhir. Gitu ya, bahkan sampai akhir Perang Dunia Kedua atau bahkan setelah munculnya Perang Dunia Kedua. Jadi Aceh, menurut sebagian rakyat Aceh, menganggap bahwa kami tidak pernah dijajah atau dikuasai oleh pihak kolonial Belanda. Karena kami terus berperang, terus melawan pihak kolonial Belanda, bahkan hingga kedatangan dari pihak Jepang. Oke teman-teman, itulah terkait dengan proses perlawanan dan juga akhir dari perlawanan rakyat Aceh melawan pihak kolonial Belanda. Gimana? Mudah kan? Maka dari itu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman,
Setelah tadi kita sudah membahas mengenai Perang Bali, terus kita sudah membahas mengenai Perang Banjar, ada lagi Perang Batak, dan terakhir adalah Perang Aceh, maka terakhir kita akan membahas mengenai kesimpulan. Oke, kesimpulannya apa sih yang bisa kita tarik dari materi tentang perlawanan terhadap kolonial Belanda jilid kedua? Nah, yang pertama teman-teman, kita tadi sudah membahas mengenai Perang Bali yang muncul dari tahun 1846 sampai dengan 1849. Setidaknya dalam Perang Bali ini nantinya teman-teman bisa pahami bahwa terjadinya Perang Bali ini merupakan sebuah akumulasi dari perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah Bali itu sendiri sebelum dan sesudah abad ke-19. Kakak sudah sampaikan sebelumnya bahwa sebelum abad ke-19 bahwa Bali ini adalah sebagai sentra dari penjualan perbudakan, di mana Belanda juga menikmati itu. Tapi nantinya setelah abad ke-19 ternyata Bali itu berubah karena ada permasalahan munculnya letusan Gunung Tambora ya di Nusa Tenggara Barat yang berdampak terhadap apa? Berdampak terhadap kesuburan tanah di Bali, sehingga Bali nantinya menjadi komoditi-komoditi atau menghasilkan komoditi-komoditi yang nantinya laku di pasaran Eropa atau pasaran dunia, sehingga nantinya Bali menjadi sebuah sentra dari produksi pertanian yang juga baik. Tapi nantinya pada perkembangan selanjutnya teman-teman bisa pahami bahwa ternyata raja-raja di Bali memberikan atau membuat kesepakatan di antara wilayah-wilayah di Bali atau kerajaan-kerajaan di Bali yang nantinya kita kenal sebagai hukum tawan karang, teman-teman. Oke, ini menjadi faktor pemicu di balik munculnya perlawanan terhadap kerajaan-kerajaan Bali terhadap pemerintahan Hindia Belanda, karena pemerintahan Hindia Belanda merasa dirugikan akibat dari pelaksanaan hukum tawan karang. Tadi kakak sudah sampaikan, hukum di mana nantinya kapal-kapal yang karam di wilayah tertentu di daerah-daerah Bali, nantinya kalau misalkan karam akan menjadi milik dari si kerajaan yang tempat karamnya itu. Nah, itu yang mengakibatkan nantinya Belanda menolak keras dan akhirnya melakukan tindakan perang terhadap Bali. Tapi kalau teman-teman lihat nantinya pada perkembangan dari proses daripada perkembangan Perang Bali ini, nantinya setidaknya ada 4 kerajaan yang nantinya mencoba untuk melawan kerajaan Bali. Tapi satu kerajaan yang bisa dikatakan sebagai leader dalam menghadapi perlawanan atau menghadapi pemerintahan kolonial Belanda. Setidaknya kita kenal dengan kerajaan Buleleng yang nantinya dikenal atau dipimpin oleh seorang tokohnya bernama Gusti Ngurah Made Karangasem dan juga I Gusti Ketut Jelantik. Oke, nah dua tokoh ini adalah dua tokoh yang penting dalam perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Oke teman-teman, nah walaupun tadi perlawanan dilakukan oleh pemerintahan kerajaan Bali atau Buleleng terhadap pemerintahan Hindia Belanda itu kan harus berakhir ketika nantinya Belanda ini berhasil untuk mengalahkan atau menghancurkan benteng terakhir dari kerajaan Buleleng yang nantinya dikenal dengan Benteng Jagaraga. Maka nantinya raja beserta keluarganya ini melakukan tindakan yang dikenal dengan namanya puputan. Yaitu adalah lebih baik bunuh diri dengan menjaga kehormatan. Ini dilakukan tadi untuk menjaga kehormatan agar kehormatan dari kerajaan tetap terjaga. Lebih baik mati, sehingga nantinya keluarga dari kerajaan di Buleleng melakukan tindakan penyerangan kepada Belanda, sehingga nantinya itulah yang akan mengakhiri Perang Bali di tahun 1846 sampai dengan 1849. Oke, yang pertama terkait dengan perlawanan dari Bali terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, yang kedua teman-teman, kita sudah membahas mengenai Perang Banjar kan? Perang Banjar yang muncul dari tahun 1859 sampai 1905. Setidaknya teman-teman bisa pahami bahwa latar belakang dari Perang Banjar itu kan terjadi akibat dari keterlibatan Belanda yang mengusik internal kerajaan Banjar. Terutama ketika Belanda itu mengangkat Sultan Tamjidillah gitu ya sebagai Sultan Banjar. Nah, ini nantinya mengakibatkan polemik terjadi di masyarakat. Terutama banyak masyarakat tadi yang tidak suka dengan Pringai Tamjidillah, yang suka mabok, terus dia merupakan keturunan yang bukan berasal dari Banjar, dari ibunya yang bukan berasal dari Banjar, sehingga nantinya muncullah gejolak-gejolak di masyarakat. Nah, ini yang mengakibatkan nantinya apa? Mengakibatkan Pangeran Antasari akhirnya melakukan atau memimpin rakyat Banjar untuk mencoba melawan Belanda yang kala itu mencoba untuk mengusik internal kerajaan Banjar. Nah, tapi pada akhirnya
Pangeran Antasari harus meninggal juga, dan nantinya perlawanan selanjutnya akan dilanjutkan oleh keturunan dari Pangeran Antasari yang nantinya harus berakhir di era dari keturunan dari Pangeran Antasari bernama Mahmud Seman. Jadi nantinya setelah terbunuhnya Mahmud Seman dan keluarganya, maka keturunan terakhir dari Antasari ini nantinya akan mengakhiri perlawanan dari Perang Banjar, terutama terkait dengan rakyat Banjar melawan pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga nantinya Kesultanan Banjar dihapuskan dan akhirnya masuk sebagai bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Itu yang kedua ya. Terus kesimpulan yang ketiga teman-teman, kita sudah melihat terkait dengan Perang Batak yang muncul dari tahun 1870 sampai dengan 1907, di mana latar belakang dari Perang Batak ini kan terjadi akibat dari keinginan Belanda untuk menyatukan seluruh wilayah-wilayah jajahannya dalam sebuah cita-cita bernama Pax Neerlandica. Gitu ya, di mana Pax Neerlandica itu nantinya juga ingin memasukkan daerah Batak, daerah Tapanuli sebagai bagian dari kekuasaan wilayah Hindia Belanda. Ditambah dengan adanya juga konflik yang terjadi di masyarakat, yaitu adalah ketika terjadinya upaya penyebaran Kristen yang dilakukan oleh Nommensen. Gitu ya. Nommensen adalah seorang pendeta dari Jerman yang nantinya mencoba menyebarkan agama Kristen, tapi banyak dari tokoh-tokoh adat dan juga Raja Singamangaraja ke-12 ini nantinya menolak terkait dengan penyebaran agama Kristen di wilayah Tanah Batak. Sehingga akhirnya apa? Singamangaraja ke-12 ini melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Tapi ternyata dia harus berakhir ketika nantinya Singamangaraja itu ditembak oleh kolonial Belanda. Sehingga akhirnya inilah yang mengakhiri Perang Batak di tahun 1870 sampai dengan 1907. Dan yang terakhir teman-teman, kita sudah membahas mengenai Perang Aceh yang muncul dari tahun 1873 sampai dengan 1904. Setidaknya teman-teman, untuk memahami terkait dengan Perang Aceh atau kesimpulan yang bisa kita tarik dari Perang Aceh, yang pertama adalah kita bisa lihat bahwa Perang Aceh ini kan terjadi karena adanya upaya atau cita-cita dari Belanda juga yang sama kayak di era Perang dari Batak, yaitu adalah Pax Neerlandica, politik pintu terbuka, dan juga terlaksanakannya sebuah perjanjian dengan Inggris bernama Traktat Sumatera, dan ditambah dengan perjanjian Aceh dengan Amerika. Nah, ini yang nantinya mengakibatkan Belanda ini berhak untuk melakukan serangan kepada Aceh karena dianggap Amerika ini dianggap sebagai atau dianggap akan mengganggu keinginan dari Belanda untuk menguasai wilayah Aceh. Nah, setidaknya teman-teman, untuk teman-teman bisa pahami bahwa ternyata Belanda ini pada saat menaklukkan Aceh atau mencoba untuk menaklukkan Aceh ternyata mengalami kesulitan ya. Terutama nantinya kesulitan yang paling besar dari Belanda adalah ketika solidnya persatuan di antara rakyat Aceh, yaitu mulai dari kesultanan, dari para ule balang atau yang kita kenal sebagai para bangsawan, dan juga ulama-ulama yang nantinya bersatu untuk melawan Belanda. Itu ya. Setidaknya di awal-awal perang, Belanda itu sangat kesulitan menghadapi perlawanan dari rakyat Aceh. Nah, yang terakhir teman-teman bisa pahami bahwa nantinya Aceh itu baru bisa ditaklukkan atau bisa semakin menurunnya stamina Kesultanan Aceh, terutama masyarakat Aceh di dalam menghadapi Belanda adalah ketika Aceh ini nantinya berhasil untuk dikuasai atau berhasil untuk ditaklukkan adalah ketika Snok Hugronje, seorang antropolog dari Belanda, datang ke wilayah Aceh, meneliti Aceh, dan akhirnya memberikan saran kepada pemerintahan Hindia Belanda. Jadi cara untuk menaklukkan Aceh menurut Snok Hugronje adalah memisahkan antara ule balang dengan kaum ulama atau mengadu domba di antara kedua pihak itu. Sehingga nantinya persatuan di Aceh semakin lama semakin menurun. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya Aceh baru bisa ditaklukkan. Itu dalam pandangannya Belanda. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat terkait dengan akhir dari Aceh, ternyata kan Aceh atau akhir dari Perang Aceh ini bisa dikatakan banyak interpretasinya atau banyak penafsirannya. Setidaknya ada 3 interpretasi yang umum terkait dengan berakhirnya Perang Aceh ini sendiri. Yang pertama, teman-teman bisa lihat bahwa Sultan Daud Syekh ketika menyerah di tahun 1904, ini menurut beberapa sejarawan atau beberapa ahli dianggap sebagai berakhirnya perlawanan dari rakyat Aceh. Tapi ternyata kan setelah menyerahnya Kesultanan Aceh, perlawanan tetap dilanjutkan oleh para ulama dan juga sebagian bangsawan. Nah, baru menurut beberapa sejarawan lagi mengatakan bahwa Perang Aceh ini baru berakhir di tahun 1910 sampai dengan 1912 ketika banyak ulama-ulama di Aceh yang nantinya gugur dalam pertempuran melawan
Belanda. Dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Perang Aceh itu tidak pernah berakhir hingga Belanda keluar dari wilayah Indonesia ketika Perang Dunia Kedua. Teman-teman ingat ya, ketika Jepang datang ke Indonesia itu kan mengakhiri kekuasaan Belanda di Indonesia. Dan itulah menurut beberapa rakyat-rakyat Aceh itu menganggap bahwa Perang Aceh itu tidak pernah berakhir, bahkan hingga Belanda itu keluar dari wilayah Indonesia di tahun 1942. Oke, teman-teman, inilah terkait dengan kesimpulan yang sudah kita pahami terkait dengan perlawanan terhadap kolonial Belanda jilid kedua. Oke, teman-teman, sepertinya waktu kita sudah habis nih. Oke, kalau gitu kalian tetap semangat ya, tetap belajar dan tetap ikuti kelas sejarah di Edoon, karena bersama dengan Kadida, kita pasti akan belajar sejarah yang sudah pasti menyenangkan. Kalau gitu kakak pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan dadah!